yang itu adalah perjalanan dunia. Namun ketika baginda Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan beliau ke tiap tahapan dan tingkatan langit. Langit pertama sampai ke langit ketujuh. Yang kata baginda Rasulullah, di setiap langit itu penuh dengan malaikat. Yang tidak sejengkal pun tempat di setiap tingkatan langit, melainkan semua penuh dengan malaikat. Tiap tingkatan langit penuh dengan malaikat, maka itu disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Bahkan sampai kemudian baginda Rasulullah di Sidratul Muntaha dan Mustawa, yang di situ kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampai sini aja ulun mengawani mendampingi pian. Teruskan perjalanan, menghadaplah pian lawan Allah Ta'ala." Ujar Nabi kita Jibril, "Dari Hijr Ismail, dari samping Ka'bah Baitullah, engkau jemput, engkau ambili aku. Engkau bedah dadaku min subrati nahri ila asfali badni, dari kerongkongan sampai ke atas ari-ari. Engkau basuh hatiku 3 kali basuhan dengan air Zam-Zam, sampai kemudian engkau datangkan Burak. Lalu berangkat berjalan kita bersama sampai di Mustawa, bertinggal ikam surahku berjalan serangan menghadap kepada Allah Ta'ala. Ikam kada bertanggung jawab Jibril. Gagagawi itu ada menuntung. Jangan bang terus saja kita sama-sama menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah maka di sanalah kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, lau khatautu khatwatan lah taraktu." Ketahuilah wahai Muhammad, andai kata selangkah aku melangkah melewati batasan ini, aku tetap mendampingi umat mengawani pian untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, aku akan terbakar, hancur aku wahai Muhammad. Maka inilah istimewanya engkau, ketimbang aku teruslah engkau menghadap kepada Allah, aku akan menunggu engkau di sini. Maka kemudian diriwayatkan di dalam kitab-kitab daripada riwayat Isra Mi'raj, apakah itu di dalam kitab Dardirul Mi'raj atau di dalam kitab Duratun Nasihin ataupun kitab-kitab yang lain, termasuk juga di dalam kitab Tafsir Murahul Labid, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa di Mustawa itulah kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi oleh awan dalam keadaan yang kemudian beliau tidak bisa lagi membedakan mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Artinya di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut oleh Allah Ta'ala akal basyariah beliau, sehingga tidak sadar lagi dengan diri beliau sendiri. Dalam kaidah ilmu tasawuf ini disebut dengan jazbah ilahiyah, di ketika seorang hamba dalam keadaan fana fillah. Maka itulah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Dan ini pula lah kerinduan dan dambaan kita dalam kehidupan, bahwa mudah-mudahan kepada kita diberikan oleh Allah Ta'ala ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazbah ilahiyah itu adalah puncak daripada istiqamah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah tetap dalam satu kebaikan, tetap dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah lebih baik daripada 1000 macam karamat. Kalau kepada orang lain diberi berbagai macam keistimewaan, bisa membagi diri menjadi banyak, di sini ada, di sana ada,
bisa membanyakan makanan yang sedikit, bisa ini, bisa itu, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Itu adalah karamah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia pilihan daripada wali-walinya Allah. Namun ketika seseorang diberikan istiqamah, istiqamah itu sudah mengalahkan daripada 1000 macam karamah. Nah maka puncak daripada istiqamah adalah ketika seorang hamba ajsamuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'al khaliq, batang tubuhnya bergaul berkumpul dengan manusia, tapi hati, ingatan, pikiran dan syuhud batinnya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan hakikat istiqamah. Maka di sanalah kemudian kita ringkas riwayat bertemu junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zat wajibal wujud, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai baginda Rasulullah kemudian mengucapkan at-tahiyyatu lillah, sungsongan penghormatan ta'zim untuk engkau wahai zat Allah, ungkapan kegembiraan yang luar biasa daripada baginda Rasulullah ketika berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, keselamatan atas engkau dan rahmat Allah atas engkau wahai Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam genangan lautan nikmat, dalam genangan rahmat, dalam kebahagiaan yang paling membahagiakan, ketika berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang mau nyaman sorangan, tetap menggenang lawan kita sebagai umat. Maka Rasulullah kemudian menyambung menjawab daripada ucapan Allah Ta'ala, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, jangan ulun aja nang selamat, jangan ulun aja nang dapat rahmat, berikan keselamatan dan curahkan rahmat engkau kepada hamba-hamba pian yang saleh. Maka disebutlah kemudian as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, karena di antaranya di dalam salat ada kenangan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zat Allah Ta'ala yang kita baca dalam bacaan tahiyyat, baik tahiyyat awal ataupun tahiyyat akhir. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Bertemunya Rasulullah dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dibayangkan seperti pertemuan ulun lawan pian. Kalau menghadap-hadapan, di sini Nabi, di situ Allah, itu kita nambah hadapan. Lalu nanti apa pertemuan perjumpaan Allah lawan baginda Rasul? Jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Sampai Rasulullah pun ketika ditanya sepulang daripada Isra Mi'raj, ya Rasulullah, pian bertemu dengan zat Allah Ta'ala? Naam, iya, aku bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jasad dan roh. Iya, dengan jasad dan roh. Kaifa rabbuna ya Rasulullah? Bagaimana Tuhan kita itu ya Rasulullah? Siflana rabbuna, sifatkan, berikan gambaran, beritahu kami bagaimana Tuhan kita. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Pikirkan ciptaannya, renungi dan tadabburi ciptaannya. Jangan pernah memikirkan dan merenungi akan sang penciptanya. Hancur otak,
karena bakalan bisa memastikan atau membentuk atau menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala.